Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman hari ini kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semangat untuk yang berpuasa karena itu menjadi salah satu latihan teman-teman. Insya Allah puasa Ramadan itu sebentar lagi ya, di bulan April. Jadi dipersiapkan sebaik-baiknya. Nah, terus juga semoga bisa menjadi amal ibadah kita nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai pakaian profesi, transportasi khusus, forma benda cair, dan berenang, latihan pernafasan. Oke teman-teman, disimak baik-baik ya. Nah, ayo kita membaca halaman 106. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Nah, kemarin kan kita udah sedikit menyinggung mengenai pakaian profesi. Ini dibahas kembali ya, pengulangan teman-teman. Jadi, pakaian profesi ini adalah pakaian yang digunakan oleh profesi-profesi tertentu gitu. Nggak semua orang bisa menggunakan pakaian profesi ini, kecuali mereka benar-benar ada di bidang tersebut seperti itu. Nah, pakaian tersebut itu dikenakan saat mereka bekerja. Nah, pada zaman dahulu itu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini gitu. Nah, pakaian profesi biasanya banyak jenisnya. Nah, banyak ya teman-teman ya jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, polisi, dan lain-lain. Ada juga pilot, pengacara. Nah, pakaian profesi yang dikenakan itu sesuai dengan keperluan. Kalau misalkan dokter, berarti dokternya menggunakannya ketika praktik ya, saat bekerja gitu, memeriksa pasien dan lain-lain. Nah, begitupun juga Pak Polisi nih. Beliau mengenakan seragam ketika bertugas. Nah, itu biasanya banyak ya di lampu merah tuh suka menertibkan orang-orang yang sedang ada di perjalanan. Terus ibu pengacara ketika pengacara itu sidang ya. Terus juga masih banyak lagi. Teman-teman bisa melihat di sekeliling teman-teman, bahkan orang-orang terdekat teman-teman seperti itu. Nah, pakaian profesi ini tidak dipakai setiap saat ya teman-teman ya. Jadi dipakainya ketika bekerja gitu. Ketika tidak bekerja ya boleh dicopot gitu. Dan diganti. Bisa tidak diganti? Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman silahkan teman-teman melihat kembali nih di sekitar teman-teman. Kebanyakan profesinya apa ya? Tetangga teman-teman seperti itu. Teman-teman bisa juga bertanya gitu ke tetangga atau ke saudara. Om gimana sih rasanya jadi polisi, kalau misalkan teman-teman ingin tahu gitu. Atau profesi lainnya dokter misalkan. Nah, itu boleh bertanya juga. Begitupun juga Bunda Asi nih sebagai guru itu kan profesi juga. Nah, ada juga seragamnya gitu, seragam-seragam yang dipakai oleh guru-guru. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman. Sekarang kita akan belajar mengenai apa nih, teman-teman? Transportasi khusus. Ya, alat transportasi khusus. Apa sih Bunda maksudnya? Jadi, apakah teman-teman tahu alat transportasi khusus? Nah, beberapa alat transportasi itu digunakan untuk angkutan sehari-hari, atau beberapa alat transportasi juga digunakan untuk tujuan yang khusus gitu. Dan gak semua orang bisa menggunakan alat transportasi tersebut. Nah, jadi alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, misalkan nih ada gambar truk. Nah, alat transportasi ini dapat digunakan untuk mengangkut barang, teman-teman. Umumnya orang mengangkut barang dengan truk. Nah, truk adalah mobil dengan bak yang besar di belakangnya. Bisa juga untuk membawa beras, gula, terigu. Nah, itu bisa diangkut dengan truk ya. Pasir, semen juga teman-teman. Nah,
truk ini dapat mengangkut bermacam-macam barang. Gitu. Nah, oke teman-teman. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya. Kalau misalkan kita mau pulang kampung naik truk kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Jadi truk ini termasuk alat transportasi khusus gitu. Nah, yang kedua ada ambulan. Ambulan ini digunakan untuk mengangkut orang sakit atau bahkan orang yang sudah meninggal. Nah, di dalam mobil ambulan ini ada alat kesehatan yang banyak ya teman-teman ya. Karena kan pastinya ketika kita misalkan ada kecelakaan gitu, itu kan pasti penolongan pertamanya pasti dari ambulan kan. Kita telepon ambulan lalu dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi pastinya di dalam mobil ambulan ini banyak sekali alat kesehatan. Lalu mobil ambulan juga dilengkapi dengan sirine. Nah, sirine ini akan berbunyi saat mobilnya berjalan. Sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulan harus segera tiba di tempat yang dituju. Seperti itu. Jadi, kenapa juga ambulan itu bacaannya kebalik ya teman-teman. Kalau misalnya dari spion, kalau kita lihat langsung mungkin kebalik. Tapi kalau dari spion itu benar bacaan ambulan gitu. Supaya pengendara lain tuh tahu gitu kalau oh ternyata ada mobil ambulan, kita harus memberikan jalan gitu. Karena harus ada yang ditolong di dalamnya, apalagi kalau sirinenya berbunyi gitu. Nah, terus teman-teman ada lagi nih damkar. Nah, damkar itu mobil pemadam kebakaran. Teman-teman bisa silahkan dilihat langsung di halaman 205 ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, ayo perhatikan cara bernapas saat berenang. Teman-teman pasti masih ingat kan ketika di sekolah waktu dulu sebelum ada COVID. Nah, teman-teman pasti suka berenang di sekolah bersama teman-teman lainnya. Nah, teman-teman masih ingat nggak bagaimana caranya bernafas saat renang? Nah, ini mungkin sekarang kita masih teori ya teman-teman. Semoga kita bisa mempraktekannya langsung seperti itu. Nanti ketika memang sudah bebas dari COVID dan sudah ada vaksin, vaksinnya sudah menyebar gitu. Nah, yang pertama, masukkan badan ke dalam air, dagu berada di bawah permukaan air, tiup udara dengan mulut sehingga ada seperti riakan di air hasil dari tiupan. Lalu berdirilah dan hirup udara sedalam-dalamnya, lalu masukkan wajah ke permukaan air, tiupkan udara di dalam air dengan membuka mulut setengah, lalu lakukan berulang kali. Lakukan gerakan bernapas naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air sebanyak 5-10 kali dengan mata setengah dibuka. Lalu tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit sambil menyelam selama 5 detik. Jadi ternyata ketika kita berenang, mengambil nafas gitu ya, itu ada trik dan tipsnya gitu teman-teman, supaya kita nggak kemasukan air gitu kan. Pasti pernah ya teman-teman ya, kita kalau lagi berenang tiba-tiba kemasukan air hidungnya yang membuat kita batuk-batuk gitu. Oke, semoga kita next bisa mempraktikkan secara bersama-sama ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang kita akan belajar mengenai volume benda. Nah teman-teman, jadi nih setelah berenang tadi ada yang merasa haus, jadi dia harus beli susu. Nah, terus dilihat nih, susunya itu disimpan dalam berbagai kemasan. Ada kemasan A, B, dan C. Ternyata kemasan A itu gede banget ya teman-teman ya. Terus B ya sedang lah. Yang C agak lebih kecil daripada B ya. Nah, jadi kemasan A ini ketika diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Nah, ini ada kemasan A kan ya teman-teman ya. Ini ada 2 kemasan B. Nah, ternyata kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B itu merupakan volume dari kemasan A ya. Dalam kemasan B volume A adalah sama dengan 2 kali kemasan B. Jadi teman-teman, kemasan A yang ini itu 2 kalinya kemasan B volumenya. Nah, kemudian kemasan A diisi nih air yang terdapat di dalam kemasan C. Kemasan C kan kecil ya teman-teman yang ini ya. Nah, nih dia nih. Ternyata kalau kemasan A diisi dengan dari air-air kemasan C itu 4 kalinya teman-teman. Nah, volume kemasan A sama dengan 4 kali volume kemasan
C gitu. Maka volume kemasan A, B, dan C itu berbeda ya teman-teman. Kemasan susu merupakan satuan volume yang tidak baku. Karena kita nggak tahu berapa milinya nih kalau sekarang. Nah, kalau satuan baku itu kan ada mililiter, liter, gitu, dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya kita mengukur kemasannya melalui kemasan-kemasan ini doang, itu berarti nggak baku namanya. Gitu. Oke teman-teman. Nah, sekarang nggak sabar pasti merasakan oleh-olehnya. Nah, oleh-olehnya adalah, teman-teman silakan kerjakan tugas pada buku tema 7 halaman 49. Lalu yang kedua halaman 107 dan yang ketiga halaman 207. Nah, teman-teman, untuk yang ketiga itu diskusikan bersama orang tua saja ya, karena kan tidak ada teman sekelas di dekat teman-teman gitu. Karena kita kan belajarnya lewat rumah ya. Gitu. Oke teman-teman, pastikan tuntas dan jangan lupa berdoa. Bunda tunggu maksimal pukul 14.00. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita recalling pukul 11.30. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.